Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nursa Fitri. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membuat tugas teori sastra yang kelima saya tentang teori mimetik. Baik, saya akan membahas tentang pengertian mimetik, sejarah mimetik, bagaimana teori mimetik, dan contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Pengertian mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Pengertian mimetik menurut para ahli. 1. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan mimesis atau pencerminan dari kenyataan. 2. Abrams mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian karya yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. 3. Aristoteles. Ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Sejarah mimetik. Pandangan mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni adalah sesuatu rendah yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan sastrawan, tidak semata-mata meniru kenyataan melainkan sekaligus menciptakannya. Selanjutnya, saya akan membahas teori mimetik pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil, ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Melukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Terdapat pada bait ke-1, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, mengembus diri dalam mempercaya mau terpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang percepat kelam menambah kesedihan penyair, dan ada kelapa elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapat itu musnah sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda di sekeliling pantai itu. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberi hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu.
Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan, namun sesampainya di ujung sekalian selamat jalan. Jadi setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuan. Sebab itu dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat sedu penghabisan bisa terdekat. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat sedu dan tangisnya dapat dirasakan. Sekian dari video saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.